Bab 681 Aku masih memiliki banyak hal tersembunyi. Selamat ulang tahun untukmu, selamat ulang tahun untukmu. Pasangan itu mengucapkan selamat ulang tahun kepada putri mereka. Song Qianqian memejamkan mata dan memanjatkan permohonan sebelum meniup lilin. Qianqian, apa permintaanmu? Song Ziyang memeluk putrinya dengan penuh kasih sayang. Aku berharap orang tuaku dan aku akan selalu bersama dan tidak akan pernah terpisah, kata Song Qianqian dengan nada polos seperti anak kecil. Niping tak kuasa menahan tawa. Permintaan macam apa ini? Keluarga kita pasti akan bersama selamanya. Buatlah satu lagi. Song Qianqian memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Lalu, ia menutup mata dan membuat permohonan lagi. Permintaan apa yang kau buat kali ini? Tanya Niping penasaran. Song Qianqian menatap ayahnya di luar. Kalau Qianqian besar nanti, dia ingin jadi orang baik seperti ayahnya. Song Ziyang juga tertawa. Kalau begitu, ceritakan padaku, apa kelebihan ayah? Song Qianqian memikirkannya cukup lama. Akhirnya, ia tersenyum manis dan berkata, ayah memang baik dalam segala hal. Song Ziyang langsung tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar putri ayah yang baik. Semoga kamu bisa tumbuh besar dengan bahagia dan menjadi orang yang berguna bagi negara dan rakyat. Meskipun Song Qianqian tidak mengerti apa yang dimaksudnya dengan berguna bagi orang lain, dia tetap mengangguk dengan serius. Niping menatap suaminya dengan kagum. Meskipun sudah menduduki jabatan tinggi, ia belum rusak dan masih mempertahankan hati aslinya. Sungguh langka. Dia sangat senang karena telah membuat pilihan yang tepat saat itu. Song Ziyang memperhatikan tatapan istrinya dan merasa kesal. Ketika ia mengejarnya, keluarganya kaya, ayahnya berkuasa, dan ia sangat cantik. Ia menjadi incaran banyak orang. Namun kini, ayahnya telah lama pensiun dari barisan kedua, dan ia telah lama kehilangan pesonanya karena ia telah mengerjakan pekerjaan rumah tangga sepanjang tahun. Ditambah dengan usianya, tubuhnya yang agak gemuk, membuat ayahnya semakin membencinya dari lubuk hatinya. Kalau saja perceraiannya tidak akan berdampak pada karirnya, dia pasti sudah mengusir wanita itu sejak lama. Pada saat yang sama, dia memikirkan tubuh indah Zheng Rujing, dan tatapannya berangsur-angsur menjadi panas. Niping melihatnya menatapnya dengan tatapan seperti itu, dan hatinya menjadi semakin manis. Dia sungguh hadiah terbaik yang diberikan Tuhan padanya. Ketika Gao Junming kembali ke villa megah, ia terkejut mendapati para penjaga, kepala pelayan, dan pengasuh di villa semuanya telah menghilang. Ini agak aneh. Tepat saat dia sedang berjaga, dia tiba-tiba mendengar suara merdu dari sebuah guzeng. Ketika ia mengikuti suara itu ke dalam villa, ia melihat Zheng Rujing mengenakan kostum han merah cerah dan riasan yang indah. Ia sedang berlutut di depan guzeng dan memainkannya. Meskipun dia tidak terlalu tertarik dengan hal-hal klasik ini, dia harus mengakui bahwa Zheng Rujing terlalu tampan saat ini. Ketika lagu itu berakhir, dia tidak dapat menahan diri untuk bertepuk tangan. Aku sudah lama tidak mendengarmu bermain, tapi permainanmu semakin bagus. Zheng Rujing perlahan berdiri dan menatapnya dengan linglung. Selama itu sesuatu yang kau sukai, aku akan berusaha keras untuk memuaskannya. Sesulit apapun, aku akan tetap merasa sangat bahagia. Gao Junming membalas tatapan penuh kasih sayang dari orang di ruangan itu dan memalingkan mukanya dengan rasa bersalah. Di mana kepala pelayan Li dan yang lainnya? Kenapa aku tidak melihat mereka saat aku masuk? Zheng Rujing berjalan mendekat dan menutup pintu di belakangnya. Aku ingin berdua saja denganmu hari ini. Aku tidak ingin diganggu siapapun, jadi aku memberi mereka hari libur. Kau tidak akan menyalahkanku karena mengambil alih urusan ini sendiri, kan? Gao Junming melambaikan tangannya dengan murah hati. Kenapa aku harus menyalahkanmu? Apapun yang kau lakukan, aku tidak akan menyalahkanmu karena kaulah wanita yang paling kucintai. Zheng Rujing perlahan menghampirinya dan menatapnya tajam. Bagaimana kalau aku ingin membunuhmu? Apa kau akan menyalahkanku? Gao Junming tertegun dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Zheng Rujing langsung tertawa. Pria yang tidak bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Gao Junming pun tersadar dan buru-buru menggenggam tangannya. Tentu saja tidak. Hidupku milikmu. Kalau kau mau, kau bisa mengambilnya kapan saja. Zheng Rujing tersenyum cerah ketika menerima konfirmasinya. Aku memasak untukmu hari ini. Bagaimana kalau kamu coba masakanku? Sambil berbicara, dia menuntun Gao Junming ke meja makan. Gao Junming memandangi hidangan makan malam yang mewah di atas meja dan tak kuasa menahan diri untuk berseru, kalian yang membuat semua ini. Kalau begitu aku harus mencicipinya. Sambil berbicara, ia mengambil sumpit dan memasukkan makanan ke mulutnya. Lalu, ia mengerutkan kening. Ada apa? Tanya Zheng Rujing buru-buru. Enak, kan? Senyum Gao Junming kembali tersungging di wajahnya. Tidak,
Ini lesat. Aku tidak menyangka kemampuan memasakmu sehebat ini. Kau benar-benar pandai menyembunyikannya. Zheng Rujing tersenyum. Aku masih punya banyak hal yang kusembunyikan. Gao Junming segera menarik kursi. Duduk dan makan bersama. Zheng Rujing menekannya ke kursi. Kamu makan dulu. Aku akan menari untukmu. Aku baru saja belajar tarian ini. Kamu pasti suka. Tanpa menunggu jawabannya, dia berbalik dan kembali ke tengah aula dan mulai melompat. Gao Junming menikmati tariannya sambil mencicipi hidangan. Meskipun dia tidak menyukai tarian klasik, hidangannya tidak lezat dan ada rasa aneh di dalamnya. Namun, ia tetap berpura-pura menikmatinya. Lagi pula, perempuan ini ada hubungannya dengan masa depannya yang gemilang. Selama ia bisa membahagiakannya, tak ada salahnya membuat dirinya menderita. Saat sedang makan, tiba-tiba ia merasakan sakit yang tajam di perutnya. Saking sakitnya, ia hampir berteriak. Untungnya, rasa sakitnya cepat hilang dan dia menghela napas lega. Dia mungkin tidak tidur nyenyak tadi malam dan masuk angin. Bab 682 Keluarga Ye benar-benar tamat kali ini. Di aula utama keluarga Ye. Para pemimpin pasukan utama yang dipanggil oleh Ye Tianhua semuanya bersemangat. Ya ampun, aku tidak menyangka orang di balik keluarga Ye adalah Song Ziyang. Pantas saja kekuatan keluarga Ye meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kudengar kali ini, Song Ziyang punya peluang besar untuk berkembang. Saat itu tiba, kekuatan keluarga Ye pasti akan meroket. Kalau begitu, keluarga Zhao benar-benar tidak penting. Pantas saja kepala keluarga Ye berani menyerang keluarga Zhao dan Ye Feng secara bersamaan. Jadi mereka tidak takut. Benar. Dengan Song Ziyang yang mendukung mereka, bukankah keluarga Ye bisa berbuat sesuka hati di provinsi Guangdong Selatan? Keluarga Zhao dan Ye Feng, apa mereka? Keluarga Liu kami bersedia mengikuti jejak keluarga Ye. Silakan beri perintah. Keluarga Cao kami juga bersedia mengikuti jejak keluarga Ye. Keluarga Guo kami juga bersedia. Semua orang yang hadir segera berebut untuk menyatakan pendiriannya, takut mereka akan selangkah lebih lambat. Ye Tianhua sangat puas dengan hasilnya. Ia segera berdiri dan menyapukan pandangannya ke arah kerumunan dengan gagah berani. Baiklah, dengan bantuan semua orang, aku yakin kita pasti akan menang. Jangan khawatir, aku, Ye Tianhua, tidak akan pernah memonopoli segalanya. Mari kita bahas bagaimana cara memisahkan keluarga Zhao dan pasukan Ye Feng setelah masalah ini selesai. Semua orang semakin antusias dan mulai adu mulut. Mereka berebut sepotong kue, sampai wajah mereka memerah dan mereka bahkan ingin berkelahi. Seolah-olah aset keluarga Zhao dan Ye Feng sudah ada di tangan mereka. Bibir Ye Tianhua melengkung membentuk senyum yang tak terdeteksi saat dia melihat pemandangan ini. Aku akan membiarkan kalian bahagia selama 2 hari. Ketika keluarga Yeku sudah cukup kuat, aku akan mengurus kalian satu persatu. Pada saat ini, kepala pelayan keluarga Ye tiba-tiba masuk dengan ekspresi bingung. Tuan tua, sesuatu yang buruk telah terjadi. Orang-orang yang sedang berdebat semuanya terhanyut oleh orang ini dan menoleh dengan alis berkerut. Ekspresi Ye Tianhua juga agak jelek. Ada apa? Kenapa kamu bisa begitu panik? Kepala pelayan tidak punya pilihan selain menenangkan diri dan bersiap membisikkan sesuatu ke telinganya. Ye Tianhua mendorongnya menjauh. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja dengan lantang. Semua orang di sini bukan orang luar. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Kepala pelayan tak punya pilihan selain berkata dengan suara lantang, Tuan tua, ada beberapa petugas bisnis di luar. Mereka bilang ada yang ingin mereka tanyakan pada Anda. Begitu dia mengatakan ini, seluruh aula menjadi kacau. Semua orang menatap Ye Tianhua dengan bingung, tidak tahu apa yang telah terjadi. Ye Tianhua juga panik, tetapi ia tetap berpura-pura tenang dan tersenyum. Ini bukan masalah besar. Mungkin hanya kesalahpahaman kecil. Aku akan pergi menemui mereka. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sekelompok petugas bersenjata lengkap masuk. Kamu adalah Ye Tianhua. Pemimpin itu menatapnya dengan ekspresi serius. Saya Ye Tianhua, kamu. Ye Tianhua melihat sekelompok orang ini berjalan agresif, dan hatinya mulai merasa gelisah. Anda diduga terlibat dalam pencucian uang, penyelundupan, pembunuhan, penyuapan, dan berbagai tuduhan lainnya. Anda ditahan. Petugas itu mengeluarkan surat perintah penangkapan dan melambaikannya di depannya. Ye Tianhua merasa kakinya lemas dan hampir jatuh. Kawan, apakah ada kesalahpahaman? Keluarga Ye kita selalu taat hukum. Bagaimana mungkin? Petugas itu memotongnya lagi. Kami akan menyelidiki apakah ini kesalahpahaman atau bukan. Ayo ikut kami sekarang. Setelah berkata demikian, dia tidak mengizinkannya meneruskan perdebatan dan langsung melambaikan tangannya.
Seketika seorang penjaga memborgolnya dengan sepasang borgol dingin dan mendorongnya keluar. Semua orang di aula terkejut ketika mereka melihat Ye Tianhua dibawa pergi. Mereka tahu betul bahwa untuk keluarga besar seperti keluarga Ye, karena keseriusan masalah ini, jika tidak ada bukti yang meyakinkan, departemen resmi tidak akan dengan mudah mengambil tindakan. Sekarang mereka bergegas mendatangi keluarga Ye untuk menangkap mereka, itu membuktikan bahwa mereka punya bukti kuat untuk membuktikan bahwa keluarga Ye bersalah. Memikirkan hal ini, semua orang merasakan bulu kuduk merinding. Mereka semua sangat yakin bahwa keluarga Ye benar-benar tamat kali ini. Ayah, aku ingin pergi ke taman hiburan besok. Bisakah ayah ikut dengan kami? Tanya Song Qianqian genit sambil berbaring di pelukan ayahnya. Tapi ayah masih harus bekerja besok. Song Zeyang mencubit hidung kecil putrinya dengan penuh kasih sayang. Tidak, kamu belum pernah menemani Qianqian ke taman hiburan sebelumnya. Bisakah kamu pergi kali ini? Song Qianqian menatapnya dengan mata besarnya yang berair. Niping langsung menimpali. Qianqian selalu ingin kau menemaninya ke taman hiburan. Sekali saja. Song Zeyang menatapnya dengan sedih. Qianqian tidak tahu harus bersikap bagaimana. Apa kau juga tidak bijaksana? Reformasi pendidikan di Guangdong Selatan tidak bisa ditunda. Rekan-rekan yang lain sibuk. Bagaimana aku bisa bersantai dan beristirahat? Niping membalas dengan lembut, tapi kau tidak bisa meninggalkan anakmu sendiri demi anak orang lain. Song Zeyang mendengus dingin. Karena aku di posisi ini, aku harus melakukan yang terbaik dan memenuhi harapan rakyat. Karena kau istriku, kau seharusnya mendukungku dengan sekuat tenaga dan tidak mengatakan hal-hal seperti itu. Niping memandangi penampilan suaminya yang saleh. Meskipun ditegur, hatinya terasa manis. Bukankah tanggung jawab dan integritasnya menjadi alasan mengapa dia menikahinya tanpa ragu? Setelah bertahun-tahun, suaminya masih ingat niat awalnya. Apa alasannya untuk tidak mendukungnya? Saat dia sedang mengagumi suaminya, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Niping tidak terlalu memikirkannya. Ia segera berjalan dan membuka pintu. Ia melihat beberapa pria berjas hitam berdiri di luar. Pria yang memimpin tidak banyak bicara dan langsung memimpin anak buahnya masuk. Ketika melihat ada seorang anak kecil di sana, pria itu sedikit menahan diri. Pak Song, kami dari departemen terkait. Ada yang ingin kami tanyakan. Bisakah Bapak ikut? Pandangan Song Zeyang berubah gelap karena ketakutan yang tak berujung membanjiri dirinya. Wajah Niping sudah pucat pasi. Ia buru-buru membawa putrinya ke kamar, lalu berbalik dan berjalan keluar. Halo, kawan, ada apa? Apa ada kesalahpahaman? Pria itu menatap Song Zeyang dan mencibir. Tuan Song seharusnya lebih tahu apakah ini salah paham atau tidak, kan? Wajah Song Zeyang pucat pasi, dan tubuhnya gemetar. Song Zeyang ingin mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokannya tercekat. Ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Baiklah, jangan buang waktu lagi. Ayo ikut kami. Pria di depan kehilangan kesabaran dan langsung melambaikan tangannya. Tak lama kemudian, dua orang datang dan menahan Song Zeyang. Bab 683 Kegilaan Wanita. Apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan dia. Niping langsung pucat karena ketakutan dan ingin melindungi suaminya. Putrimu masih di rumah. Jangan terlalu memperkeruh suasana. Dia langsung mengancamnya. Niping buru-buru menghentikan tindakannya dan membiarkan mereka membawa Song Zeyang pergi. Song Zeyang, yang beberapa saat lalu bersikap begitu saleh di depan istri dan putrinya, kini begitu ketakutan hingga ia bahkan tidak bisa berjalan. Ia digotong keluar oleh mereka berdua, dan cairan kuning bahkan mengalir keluar dari celananya. Niping terjatuh ke tanah, menatap kosong ke arah suaminya pergi. Peringatan ayahnya tiba-tiba terngiang di telinganya. Pria ini punya niat jahat. Dia bukan orang yang layak dipercaya. Ia pernah meremehkan kata-kata ini dan bahkan menganggap ayahnya terlalu cerewet. Kini kata-kata ayahnya masih terngiang di telinganya, seolah menegaskan bahwa ayahnya benar. Di Villa Megah. Tarian klasik Zheng Rujing belum selesai, tetapi perut Gao Junming sudah sangat sakit hingga ia tak tahan lagi. Butiran keringat seukuran kacang terus mengalir. Zheng Rujing buru-buru berhenti menari dan berjalan mendekat. Junming, ada apa? Gao Junming memaksakan diri untuk berdiri dan tersenyum. Aku baik-baik saja. Aku mungkin makan sesuatu yang buruk tadi siang. Zheng Rujing membantunya berdiri dengan cemas. Kalau begitu, aku akan membantumu ke kamar tidur untuk berbaring sebentar. Gao Junming berdiri dengan bantuannya. Tindakannya sederhana, tetapi ia sudah meringis kesakitan. Setelah 2 langkah, ia tak mampu lagi bertahan dan jatuh ke tanah. Rujing, aku benar-benar tidak tahan lagi dengan rasa sakit ini. Cepat panggil dokter. Ini hanya penyakit ringan.
Kenapa kamu mencari dokter? Tanya Zheng Rujing sambil tersenyum. Lalu, ia pergi ke dapur dan mengambil pisau tajam. Kenapa aku tidak mengobatimu saja? Aku juga bisa melihat warna jantungmu. Gao Junming menatap pisau dingin itu dan tiba-tiba merasa tidak enak. Rujing. Masa sih ini? Jangan buka hatimu. Dasar bercanda, cepat panggil dokter. Semoga sehat selalu. Zheng Rujing menutup telinga. Ia membuka kancing celananya dan menggunakan ujung pisau untuk mengiris perut bagian bawahnya. Menurutmu aku harus mulai dari mana? Gao Junming sudah ketakutan setengah mati. Sebodoh apapun dia sudah menyadari masalahnya. Dia tidak makan apapun yang buruk, tapi diracuni oleh wanita gila ini. Dia ingin sekali berjuang untuk bangun, tetapi seluruh tubuhnya sakit dan dia tidak bisa mengeluarkan tenaga sama sekali. Rujing, apa kau salah paham? Katakan padaku, aku akan menjelaskannya padamu. Zheng Rujing mencibir. Jelaskan. Baiklah, kalau begitu jelaskan dengan benar. Kenapa kau harus membuatku mabuk setiap kali sebelum berhubungan seks denganku? Gao Junming tercengang. Ia tak menyangka wanita itu akan bertanya seperti itu. Karena aku agak istimewa. Aku takut kau akan menertawakanku. Zheng Rujing bertingkah seolah tiba-tiba menyadari sesuatu. Oh, begitu. Kupikir kau tidak pandai dalam hal itu dan membiarkan pria lain memperlakukanku. Ekspresi Gao Junming berubah. Rujing. Kata-kata ini, siapa yang memberitahumu? Kau pasti tidak percaya padanya. Dia pasti mencoba untuk memecah belah kita. Bagaimana jika aku bilang aku melihatnya dengan mataku sendiri? Zheng Rujing mencibir. Perut Gao Junming sudah sakit. Rujing. Aku akan menjelaskan semua ini kepadamu nanti. Bisakah kau mengantarku ke rumah sakit dulu? Aku sudah tidak tahan lagi. Kumohon. Senyum Zheng Rujing perlahan memudar dan digantikan oleh kegilaan. Sakit. Kalau begitu aku akan membantumu mengobatinya. Saat dia berbicara, pisau tajam di tangannya segera menusuk ke bawah. Gao Junming begitu ketakutan hingga ia lupa akan rasa sakitnya. Ia tidak menyangka wanita ini begitu menakutkan hingga ia menjadi gila. Gao Junming tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan untuk meraih pergelangan tangannya. Jalang, kau tidak akan hidup jika kau membunuhku. Zheng Rujing tiba-tiba mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Akhirnya, air mata mulai mengalir. Kau benar-benar tidak mengerti aku. Kau sudah mati. Apa kau pikir aku masih akan hidup? Sambil berbicara, ia mengeluarkan remote kontrol dari balik pakaiannya. Aku sudah memasang banyak bahan peledak di rumah ini. Selama aku menekannya, kita bisa bersama selamanya. Gao Junming langsung berjuang keras untuk merebutnya. Ia belum ingin mati. Ia masih memiliki ambisi besar yang ingin diraihnya. Ia enggan menerimanya. Zheng Rujing dengan mudah menghindarinya, dan senyum indah muncul di wajahnya. Aku sangat mencintaimu dan menganggapmu segalanya bagiku. Mengapa kau biarkan orang lain menodaiku? Mengapa kau menghancurkanku? Tapi aku tidak membencimu. Aku hanya ingin bersamamu selamanya. Junming, aku mencintaimu. Setelah mengatakan itu, dia menekan tombol itu dengan tegas. Ledakan. Api membumbung tinggi ke angkasa bagaikan naga jahat yang ingin melahap segalanya. Seluruh villa rata dengan tanah. Bab 684 Bagaimana saya bisa menenangkan kemarahan Tuan Ye. Malam ini jelas merupakan malam tanpa tidur bagi banyak orang di Yangcheng. Ye Tianhua dibawa pergi oleh petugas polisi, Gao Junming tewas dalam ledakan, Song Ziyang dibawa pergi. Salah satu insiden ini saja dapat menyebabkan keributan besar di Yangcheng, apalagi semuanya terjadi pada saat yang bersamaan. Wei Changfeng memegang setumpuk dokumen tebal dan membacanya kata demi kata. Informasi ini sepenuhnya tentang Ye Feng, dan hampir tidak ada detail yang hilang. Bahkan beberapa ceritanya di sekolah dasar dikumpulkan olehnya. Dia harus mempelajari orang ini dengan saksama, menemukan kelemahannya, dan memanfaatkannya. Ia yakin bahwa dengan usahanya yang gigih, suatu hari ia akan menemukan kesempatan untuk memberikan pukulan telak kepada anak ini dan membiarkan dia menghapus penghinaan sebelumnya. Pada saat itu, teleponnya tiba-tiba berdering. Itu adalah panggilan dari bawahannya yang paling terpercaya. Biasanya, jika tidak ada hal yang sangat mendesak, bawahan ini tidak akan pernah menghubunginya. Wei Changfeng tidak berani menunda lagi dan buru-buru mengangkat telepon. Ia mendengar suara pihak lain terdengar sedikit panik. Tuan Wei, Tuan Ye, keluarga Ye sudah tamat. Ye Feng sudah selesai. Dia sangat sensitif terhadap kata Ye sekarang, dan tanpa sadar dia berpikir bahwa Ye Feng telah mengalami kecelakaan. Bukan Ye Feng, tapi keluarga Ye. Kepala keluarga Ye, Ye Tianhua, dibawa pergi oleh seorang petugas polisi.
Mereka mengatakan bahwa ia dicurigai melakukan pencucian uang, penyelundupan, penyuapan, pembunuhan, dan banyak kejahatan lainnya. Mendengar ini, Wei Changfeng langsung berdiri kaget. Kamu yakin? Dari mana kamu mendapatkan informasi ini? Bawahannya segera menjawab, Ye Tianhua mengumpulkan banyak orang hari ini. Dia sedang bersiap untuk menyerang keluarga Zhao dan Ye Feng. Mereka sedang berdiskusi ketika para pejabat tiba. Banyak orang melihatnya. Wei Changfeng akhirnya menenangkan dirinya dan hendak berbicara lagi. Bawahan itu melontarkan bom lagi. Song Ziyang juga telah dibawa untuk penyelidikan. Wei Changfeng tercengang. Song Ziyang. Kenapa dia diselidiki? Kudengar dia adalah pendukung keluarga Ye. Jika sesuatu terjadi pada keluarga Ye, dia mungkin akan terlibat. Pikiran Wei Changfeng kacau. Ia merasa kedua hal ini tidak sesederhana itu. Pasti ada sesuatu yang lebih penting. Saat itu, ia mendengar bawahannya berkata, Gao Junming juga bunuh diri dengan meledakkan bahan peledak di rumahnya sendiri. Dunia luar berspekulasi bahwa ia mungkin bunuh diri untuk menghindari hukuman. Ketiga, bom berat ini, yang masing-masing lebih eksplosif dari lainnya, secara langsung membuat Wei Changfeng pusing. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Saya dengar ada yang menyerahkan sehelai kain hitam kepada atasan. Para atasan sangat marah, jadi mereka mengeluarkan perintah hukuman mati untuk menyelidiki secara menyeluruh. Mendengar kata-kata bawahannya, sebuah sosok tiba-tiba muncul di benak Wei Changfeng. Kamu Feng. Selain Ye Feng, dia tidak bisa memikirkan orang lain yang memiliki dendam terhadap keluarga Ye dan Gao Junming serta memiliki kemampuan untuk mendapatkan materi kotor mereka. Pasti dia. Rangkaian kejadian ini pasti ada hubungannya dengan dia. Memikirkan hal itu, dia langsung berkeringat dingin. Dia hanya memikirkan cara membalas dendam pada Ye Feng, tetapi tidak menyangka pihak lain akan mengiriminya 3 bom berat. Baik keluarga Ye, Gao Junming, atau Song Ziyang, mereka semua jauh lebih kuat darinya. Bahkan ketiga orang ini dibunuh oleh Ye Feng, tapi dia berani melebih-lebihkan dirinya sendiri dan menjadi musuh satu sama lain. Bukankah ini mencari kematian? Pada saat ini, istrinya, Lei Chunfang, tiba-tiba menepuk bahunya dari belakang. Wei Changfeng terkejut seolah-olah dia telah melihat hantu. Lei Chunfang menatapnya dengan bingung. Ada apa denganmu? Bibir Wei Changfeng sedikit memucat. Ye Tianhua telah ditangkap, Gao Junming telah meninggal, dan Song Ziyang telah dibawa untuk diselidiki. Setelah Lei Chunfang mendengar ini, meskipun ia juga terkejut, ia malah semakin bingung. Lalu apa hubungannya ini denganmu? Kenapa kau terlihat begitu pucat? Wei Changfeng membuka mulutnya. Semua ini ulah Ye Feng. Lei Chunfang benar-benar terkejut. Ye Feng yang melakukannya. Dia. Dari mana datangnya kekuatan sekuat itu? Baik Gao Junming maupun keluarga Ye, mereka berdua sangat berkuasa, apalagi Song Ziyang. Sekarang, ketiga orang ini dalam masalah karena Ye Feng. Ini terlalu menakutkan. Setelah sekian lama, Lei Chunfang akhirnya pulih. Meskipun semua ini ulah Ye Feng, kau seharusnya tidak terlalu takut, kan? Bukankah kau sudah memohon ampun pada atasan? Dia sudah memaafkanmu. Wei Changfeng menunjuk tumpukan dokumen di atas meja. Aku hanya memikirkan bagaimana cara menghadapinya. Lei Chunfang langsung ambruk ke tanah karena ketakutan. Apa kau gila? Beraninya kau melawan Ye Feng? Apa kau ingin membunuh kami? Wei Changfeng juga masih menunjukkan rasa takut yang masih tersisa di wajahnya. Aku tidak menyangka kekuatannya begitu kuat. Aku masih berharap keberuntungan. Sekarang, sepertinya tidak ada harapan untuk balas dendam di kehidupan ini. Lei Chunfang menatapnya dengan tatapan membara. Kalau kau tidak ingin kita berakhir seperti Gao Junming dan Ye Tianhua, jangan pernah berpikiran seperti itu lagi. Wei Changfeng buru-buru mengangguk. Aku tidak akan pernah. Bukan hanya Wei Changfeng, bahkan mereka yang sebelumnya menundukkan kepala dan meminta maaf kepada Ye Feng, setelah mendengar berita ini, mereka semua merasa sangat beruntung. 2 hari ini, mereka diejek orang lain, mengatakan bahwa mereka tak punya nyali. Mereka bahkan berlari menemui seorang pemuda untuk menundukkan kepala dan meminta maaf, menyerahkan wilayah, dan membayar kompensasi. Kalau dipikir-pikir sekarang, ini langkah yang bijak. Kalau tidak, kemungkinan besar mereka akan bernasib sama seperti Gao Junming dan Ye Tianhua. Setelah Chu Xiong dan yang lainnya meninggalkan keluarga Ye, mereka berkumpul lagi. Saya baru saja menerima kabar bahwa pendukung keluarga Ye, Song Ziyang, juga telah dibawa pergi. Ada juga Gao Junming. Baru saja terjadi ledakan di rumahnya. Kurasa dia sudah terkubur di lautan api. Ketika kedua berita ini datang, semua orang yang hadir meledak. Bab 685 Ayo kita minta maaf pada Tuan Ye.
Mungkinkah karena Ye Feng? Perlukah aku mengatakan itu? Siapa di Yang Cheng yang punya dendam sebesar itu terhadap Gao Junming dan keluarga Ye? Dan punya kekuatan untuk melakukannya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kita pergi ke keluarga Ye hari ini dan membahas cara menghadapi Ye Feng. Kalau dia tahu, kita pasti tamat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak ingin merusak fondasi yang telah kubangun dengan susah payah. Cepat pikirkan cara untuk meredakan amarah Tuan Ye. Kudengar banyak orang menghadiri perjamuan Ye Cheng terakhir kali. Setelah itu, mereka meminta maaf kepada Ye Feng dan mengalihkan beberapa properti kepadanya dengan harga murah, dan Ye Feng tidak melanjutkan masalah ini. Kalau begitu, mari kita ikuti contoh mereka dan menyerahkan wilayah serta membayar kompensasi. Meskipun sedikit memalukan, itu satu-satunya cara sekarang. Mendengar apa yang dikatakan semua orang, Chu Xiong langsung berkata dengan nada meremehkan, bukankah kalian semua cukup mengesankan di keluarga ya tadi? Kalian masih membahas pembagian asetnya, dan sekarang kalian akan menyerah. Seseorang langsung bertanya, apa lagi yang bisa kita lakukan jika kita tidak menyerah? Chu Xiong segera berdiri, tatapannya tegas. Kalau kau tanya aku, kalau kita bekerja sama, kita mungkin cocok dengan Ye Feng. Semua orang mengira dia mempunyai ide cemerlang, jadi mereka memutar mata mereka saat mendengar ini. Ini namanya melebih-lebihkan diri sendiri. Ye Feng bahkan tidak takut pada keluarga Ye dan Gao Junming. Kenapa dia takut pada kita, gerombolan? Ya, kalau kita menyerah dengan patuh, paling-paling kita hanya akan berdarah sedikit. Kalau kita memilih bertarung langsung, kita bahkan tidak akan tahu bagaimana kita mati. Benar sekali, ketika Ye Feng menerima warisan peninggalan keluarga Ye dan Gao Junming, kekuatannya akan meroket. Bahkan jika kita bergabung, kita mungkin bukan tandingannya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kita sebaiknya menyerah saja dan tidak melawan. Saya setuju. Semua orang akan menemui Tuan Ye besok untuk meminta maaf. Saya juga setuju. Semua orang merespons. Jika bukan karena agak terlambat, mereka pasti sudah pergi ke Ye Feng untuk meminta maaf agar tidak ada masalah lagi. Chu Xiong melihat kondisi menyedihkan semua orang dan merasa sangat jijik. Jika mereka benar-benar bisa bekerja sama, bahkan jika mereka bukan tandingan Ye Feng, setidaknya mereka bisa melindungi diri mereka sendiri. Tapi sekarang, semua orang ketakutan setengah mati oleh Ye Feng. Mereka bahkan tidak punya nyali untuk melawan. Mereka benar-benar gerombolan. Saya juga setuju. Selain itu, Ye Feng juga menerima telepon dari Zhao Fulin. Saudara Ye, kau sungguh dewa. Kau membunuh 3 bos besar dengan 1 bom. Sebenarnya, aku tidak melakukan apa-apa. Mereka sendiri yang menyebabkan semua ini. Mereka hanya menerima hukuman yang pantas mereka terima. Meskipun begitu, jika bukan karena kamu yang menyelinap ke villa megah dan memainkan permainan mata-mata, kita tidak akan bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Saya beruntung. Ada satu hal lagi. Aku baru tahu kalau Ye Tianhua sudah mengumpulkan banyak orang hari ini dan sedang bersiap untuk menyerangmu dan keluarga Zhao kita. Untungnya, dia pergi untuk perjalanan bisnis tepat waktu. Kalau tidak, kita mungkin akan benar-benar mendapat masalah. Ada hal seperti itu. Itu benar-benar keberuntungan. Ya, tuan tua kita belum kembali. Sekarang, keluarga Zhao sepenuhnya bergantung padaku. Jika kita benar-benar menghadapi pengepungan orang-orang ini, kita mungkin tidak akan mampu melawan. Kau menyelamatkan keluarga Zhao kita lagi. Aku berutang budi besar lagi padamu. Saudara Zhao, apakah kita perlu bersikap begitu sopan? Kamu tidak memperlakukanku sebagai saudaramu. Ya. Ini salahku. Kakak, jangan marah. Lebih seperti itu. Keduanya mengobrol sebentar lagi sebelum menutup telepon. Begitu dia menutup telepon, Su Changming menelepon. Xiao Feng, Song Ziyang sudah selesai. Ya, aku sudah mendengarnya dari saudara Zhao. Saya sungguh harus berterima kasih kali ini. Informasi Anda benar-benar tepat waktu. Apakah itu berarti kakak Su bisa melangkah lebih jauh? Awalnya, hanya Song Ziyang dan aku yang punya kesempatan. Sekarang dia sudah tereliminasi lebih awal, peluangku lebih tinggi. Tentu saja, masih belum diketahui sekarang. Aku tidak berani mengatakannya dengan pasti, haha. Identitas Su Changming masuk akal. Kata-kata seperti ini seharusnya tidak diucapkan kepada Ye Feng. Dari sini, terlihat bahwa dia tidak memperlakukannya sebagai orang luar. Kalau begitu, aku akan mengucapkan selamat kepada kakak Su sebelumnya. Xiao Feng, kalau kamu punya kesulitan di masa depan, kamu harus cerita sama aku. Selama tidak bertentangan dengan prinsipku, aku pasti akan membantu semampuku. Setelah itu, Luo Jingyuan, Chen Qiusan, Hu Renyu, dan yang lainnya juga menelepon untuk memberi selamat kepadanya.
Malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur bagi seluruh kelas atas Yang Cheng. Karena mulai malam ini, seorang pemuda pemula akan bangkit. Mungkin dia bukan orang terkaya di provinsi Guangdong Selatan, tetapi dia jelas orang yang tak terprovokasi. Niu Sidun, Gao Junning, keluarga Ye, dan Song Ziyang semuanya bersujud di kakinya. Prestasi gemilangnya itu cukup membuatnya dipandang rendah di Guangdong Selatan, dan tak seorang pun berani memandang rendah dirinya. Namun, Ye Feng hanya senang sesaat sebelum ia melupakan masalah ini, karena ada hal penting lain yang menantinya, lelang besok. Tujuan utamanya datang ke Yang Cheng kali ini adalah untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Dia hanya tidak menyangka akan ada banyak hal yang terjadi di tengah-tengah. Hanya dengan memenangkan tawaran untuk rumah besar Niu Sidun dan memperoleh sisa pecahan peta harta karun rahasia Raja Siang, barulah ia dapat membuka harta karun yang ditinggalkan oleh Chu Bawang. Dia bertekad untuk mendapatkan peta harta karun Raja Siang karena dia pikir tidak akan ada seorang pun yang memperhatikan benda ini. Tepat saat ia hendak menang, ia tiba-tiba menerima telepon. Ide peneleponnya adalah Cheng Feier. Ia berpikir lama sebelum akhirnya ingat. Bukankah wanita ini anggota tim keamanan yang datang mencarinya ketika Niu Sidun meninggal dalam kecelakaan? Setelah kejadian ini, mereka berdua tidak lagi berhubungan. Ia hampir melupakan orang ini. Ia bertanya-tanya mengapa wanita itu meneleponnya sekarang. Setelah ragu sejenak, dia akhirnya mengangkat telepon itu. Lalu, ia mendengar suara dingin dari ujung sana. Besok kau akan menghadiri pelelangan Niu Sidun. Ye Feng duduk santai di sofa. Ya, ada masalah. Cheng Feier tidak membuang-buang waktu lagi dan langsung ke intinya. Saya sarankan kamu tidak pergi besok. Kalau tidak, akan berbahaya. Ye Feng tersenyum meremehkan. Bukankah itu sedikit berbahaya? Bahaya apa yang belum kulihat? Suara Cheng Feier agak dingin. Aku tidak bermaksud menakut-nakutimu. Orang-orang itu berasal dari organisasi misterius di Jepang. Mereka bertekad untuk mendapatkan peta harta karun Raja Siang. Jika kau terus berpartisipasi, itu akan sangat berbahaya. Itu saja yang ingin kukatakan. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Lalu, dia menutup telepon. Bab 686 berani panggil, Ye Feng. Nanti aku panggil kamu Tuan Ye. Ye Feng tidak mengindahkan peringatan Cheng Feier. Jika dia berhenti makan karena sedikit bahaya, maka dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Setelah beristirahat semalaman, ketika dia keluar kamar keesokan paginya, dia melihat Lu Xiaoya duduk di ruang tamu mengenakan gaun putih yang anggun. Mata Ye Feng berbinar. Ini pertama kalinya ia melihatnya mengenakan gaun formal. Ia memancarkan kecantikan yang hikmat, dan sangat berbeda dari kepribadiannya yang biasa. Terutama bahunya yang terbuka, tampak putih dan halus, bagaikan sepotong porselen. Aku akan menemanimu ke pelelangan. Bagaimana? Aku tidak akan mempermalukanmu, kan? Selagi Lu Xiaoya berbicara, dia berputar di tempat dan memperlihatkan senyum nakal. Ye Feng tak kuasa menahan senyum getir, kita kan cuma mau ke pelelangan. Apa kau harus berpakaian seformal itu? Lu Xiaoya menghampiri dan menggenggam lengannya erat. Lagi pula, aku ikut Tuan Ye. Aku tidak bisa mempermalukanmu. Saat itu, ia sedang memegang lengannya. Bagian tubuhnya sesekali menggesek lengannya, membuatnya merasa sedikit gelisah. Dari sudut pandangnya, pemandangannya luar biasa indah. Lu Xiaoya menyadari tatapannya yang agak invasif dan merasa senang, meskipun sedikit malu. Ia buru-buru mendorongnya. Cepat mandi. Ye Feng segera mengalihkan pandangannya dan tersenyum canggung. Ia berbalik dan berjalan ke kamar mandi. Hari ini adalah hari pelelangan aset Niu Sidun, yang menarik perhatian banyak orang di Yang Cheng. Namun, karena persyaratan masuk yang tinggi, tidak banyak orang yang dapat berpartisipasi dalam pelelangan kali ini. Aula lelang, yang awalnya dapat menampung ribuan orang, kini hanya terisi sedikit oleh lebih dari 100 orang. Saat ini, mereka sedang asyik mendiskusikan berita besar yang terjadi di Yang Cheng kemarin. Saya tidak bisa tidur semalaman setelah mendengar berita itu. Sungguh mengejutkan. Benar sekali. Keluarga Ye adalah keluarga terbesar kedua di Yang Cheng. Aku tidak menyangka keluarga itu akan runtuh secepat ini. Dan Gao Junning itu. Dia selalu melanggar hukum dan arogan. Aku tidak menyangka dia akan runtuh secepat itu. Kudengar Ye Feng pelakunya. Aku penasaran, apa itu benar? Perlukah aku bertanya? Selain Ye Feng, siapa lagi yang punya dendam sebesar itu terhadap mereka berdua? Lagi pula, bisakah mereka benar-benar menguasai kedua keluarga itu? Ini mengingatkanku pada Niu Sidun dulu. Dia sepertinya tertangkap oleh Ye Feng. Itulah sebabnya dia bunuh diri. Ye Feng ini benar-benar terlalu kuat. Di usianya yang masih muda, sudah banyak tokoh besar yang dikalahkannya. Benar.
Setelah pertempuran ini, saya khawatir tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitannya. Yang Cheng akan berubah. Kita harus makan sesuai ekspresinya. Kamu masih berani memanggil Ye Feng. Nanti, dia harus dipanggil Tuan Ye. Ya, Tuan Ye. Kita harus bergantung pada Tuan Ye untuk makanan di masa depan. Saat semua orang sedang berdiskusi, mereka tiba-tiba melihat Chen Qiusan, yang baru saja dipromosikan menjadi manajer umum Sotheby's cabang Guangdong Selatan, masuk bersama beberapa orang. Semua orang langsung penasaran. Seseorang yang bisa membuat Chen Qiusan menemaninya secara pribadi pasti memiliki latar belakang yang kuat. Namun, semua orang yang hadir memasang ekspresi kosong. Jelas, tidak ada yang mengenalnya. Chen Qiusan memimpin mereka memasuki tempat acara dan menunjuk pria yang memimpin. Perkenalkan, ini Tuan Matsui Ishichi dari Matsui Corporation di Jepang. Pria itu berusia sekitar 40 tahun. Ia mengenakan setelan jas yang dirancang rapi dan tampak lembut dan anggun. Setelah Chen Qiusan selesai memperkenalkan diri, ia membungkukkan badan sedikit kepada semua orang dan berkata dalam bahasa Mandarin yang fasih, "Saya baru di sini, jadi saya harap kalian bisa memberi saya beberapa petunjuk." Ketika semua orang mendengar latar belakang pihak lain, mereka awalnya terkejut dan langsung berbisik-bisik. Ternyata dia dari perusahaan Matsui. Pantas saja Chen Qiusan bisa menemaninya secara pribadi. Benar. Perusahaan Matsui berada di peringkat 10 besar di Jepang. Apa yang mereka lakukan di Yangcheng? Matsui Corporation tidak akan berpartisipasi dalam lelang ini, kan? Jika mereka benar-benar berpartisipasi, bagaimana kita bisa punya kekuatan untuk bersaing dengan mereka? Ini seperti orang dewasa memukul anak kecil. Mereka tidak setara. Kita tidak tahu apa yang mereka incar. Kita akan menghindari mereka terlebih dahulu. Kita tidak bisa berhadapan langsung dengan mereka. Ya, berhadapan langsung dengan Matsui Corporation itu seperti memukul batu dengan telur. Saat semua orang tengah berdiskusi, tatapan Matsui Ishichi perlahan menyapu kerumunan. Perusahaan Matsui kami datang ke sini untuk menghancurkan kediaman Tuan Niu Sidun. Kami harus menghancurkannya dengan segala cara. Karena itu, kami sudah menyiapkan dana yang cukup. Jika Anda ingin bersaing dengan kami, Anda harus melihat dulu apakah dompet Anda cukup. Meskipun kata-kata ini diucapkan dengan nada tenang, siapapun dapat mendengar sikap tegas di dalamnya. Beberapa orang langsung merasa tidak senang. Ini Tiongkok. Bagaimana mungkin orang Jepang bisa bersikap arogan dan lalim di sini? Namun, ketika mereka memikirkan kekuatan perusahaan Matsui, mereka langsung merasa kecewa. Perusahaan Matsui berhak bersikap begitu arogan. Sebagian besar dari mereka menghela napas lega. Mereka datang bukan untuk ke mansion itu. Meskipun Niu Sidun tidak mati di rumah itu, dan itu bukan rumah berhantu, tetap saja itu sedikit sial, jadi tidak banyak orang yang tertarik. Karena alasan inilah balai lelang menetapkan harga awal rumah tersebut sebesar 1 miliar. Berdasarkan harga pasar normal, rumah tersebut bernilai setidaknya 1,5 miliar yuan. Karena Matsui Corporation hanya datang ke sini untuk urusan rumah, mereka tidak perlu ada konflik apapun. Namun, ekspresi Chen Qiusan sedikit berubah. Sudah berakhir, saudara Ye telah bertemu dengan lawannya. Bab 687 apakah ini dianggap sebagai katak yang menginginkan daging angsa? Ye Feng seharusnya yang terakhir tiba. Tempat itu sudah penuh sesak. Chen Qiusan sudah melangkah maju untuk menyambutnya. Saudara Ye, kita sudah beberapa hari tidak bertemu. Anda benar-benar orang terkenal di Yangcheng sekarang. Dia menatap Ye Feng dengan tatapan yang rumit. Orang ini baru beberapa hari berada di Yangcheng, dan dia sudah mengalahkan keluarga Ye dan Gao Junming. Dia bahkan telah mengalahkan Song Ziyang. Dibandingkan dengan adik Ye ini, dia sama sekali tidak layak untuk membawa sepatunya. Ye Feng bertukar basa-basi dengannya sebelum memasuki tempat tersebut. Semua yang hadir berdiri serempak dan menyapanya dengan hormat. "Halo, Tuan Ye." Lu Xiaoya yang berada di sampingnya terkejut. Dia tidak menyangka Ye Feng akan memiliki prestise setinggi itu di Yangcheng, hingga menerima sambutan semegah itu. Meskipun Ye Feng sedikit terkejut, ia segera menenangkan diri. Ia melambaikan tangan kepada semua orang. Semuanya, tidak perlu seformal itu. Silakan duduk. Ada juga banyak wanita yang hadir, dan mereka semua bersemangat. Baru saja Tuan Ye tersenyum padaku, dia tersenyum padaku. Jangan menyanjung diri sendiri. Tuan Ye jelas-jelas tersenyum padaku, oke. Tuan Ye terlihat sangat tampan saat tersenyum. Dia sangat tampan dan sangat berkuasa. Dia benar-benar yang terbaik di antara manusia. Siapa wanita di sampingnya itu? Beraninya dia merayu Tuan Ye meskipun dia jelek sekali. Mendengar ini, Lu Xiaoya hampir menangis. Bukankah ini terlalu memilukan?
Walaupun orang-orang itu berusaha semaksimal mungkin untuk tetap tenang karena status mereka, sulit juga bagi mereka untuk tenang. Pemuda di depan mereka baru saja menyingkirkan keluarga Ye dan Gao Junming. Dia bahkan secara tidak langsung telah menggulingkan Song Ziyang. Bagaimana mungkin mereka tidak kagum padanya? Tentu saja, ada juga yang tidak mengenal Ye Feng. Mereka mulai bertanya-tanya, siapa pemuda ini? Kenapa semua orang begitu menghormatinya? Mungkinkah dia putra mahkota dari keluarga bangsawan besar? Seketika seseorang menjelaskan kepadanya dengan bangga. Kau bahkan tidak kenal Tuan Ye. Apa kau dari kota lain? Apa kau kenal keluarga Ye? Kepala keluarga itu baru saja ditangkap oleh petugas bisnis. Apa kau kenal bos Gao dari geng Chaoxin? Dia baru saja bunuh diri. Kamu kenal Song Ziyang? Dia baru saja ditangkap. Tunggu, tentu saja aku kenal orang-orang yang kau bicarakan, tapi apa hubungan mereka dengan Tuan Ye? Seharusnya aku bilang kau bodoh, karena alasan mengapa orang-orang ini berakhir seperti itu adalah berkat Tuan Ye. Ada apa? Apa kau bercanda? Ketiga orang ini hebat sekali. Apa Tuan Ye ini sekuat itu? Bisakah dia membunuh mereka bertiga? Baguslah kau tidak percaya. Aku juga tidak berani percaya. Tapi ini memang benar, dan tidak masalah jika kau tidak percaya. Kalau begitu, Tuan Ye ini terlalu berkuasa. Kita sungguh tidak bisa menyinggung perasaannya dengan mudah. Kamu masih berani menyinggung perasaannya. Aku khawatir ini bahkan bukan giliranmu untuk menjilat. Lu Xiaoya telah mendengar tentang keluarga Ye, Gao Junming, dan Song Ziyu dari sahabatnya, tetapi dia tidak tahu bahwa Ye Feng adalah orang yang melakukan semua hal itu. Mendengar pembicaraan semua orang, dia langsung terkejut. Pantas saja mereka begitu menghormati Ye Feng. Orang ini diam-diam telah menyebabkan keributan besar. Sudah berapa hari dia berada di Yangcheng. Dia bahkan berhasil mengalahkan 2 taipan lokal dan bahkan menjatuhkan seorang tokoh super besar yang kuat. Apakah dia benar-benar pantas mendapatkan pria seperti itu? Apakah ini dianggap kodok yang bernafsu pada daging angsa? Tuan Ye, apa yang ingin Anda potret kali ini? Jika Anda memberitahu kami sebelumnya, kami pasti tidak akan berani bersaing dengan Anda. Seketika seseorang bertanya, yang lain pun menatap Ye Feng dengan khawatir. Ye Feng tersenyum tipis, semuanya, tolong jangan bicara begitu. Karena ini lelang, mari kita bersaing secara adil. Aku tidak akan ikut campur dalam hal lain, tapi aku sedikit tertarik dengan kediaman utama Niu Sidun. Mendengar kata-katanya, semua orang awalnya menghela napas lega. Kemudian, raut wajah mereka berubah aneh saat melihat Matsui Ishichi, yang duduk di barisan depan. Baik itu perusahaan Matsui maupun Ye Feng, mereka tidak mampu menyinggung mereka. Sekarang kedua keluarga ini menyukai rumah Niu Sidun, akan ada pertunjukan bagus. Sejak Ye Feng masuk, Matsui Ishichi terus memperhatikan pemuda ini, terutama Lu Xiaoya yang ada di sampingnya. Gadis itu terlalu menawan. Sebagai salah satu penerus perusahaan Matsui, ia dikelilingi oleh banyak wanita cantik, tetapi ia jarang melihat wanita secantik itu. Wanita itu langsung menarik perhatiannya. Meskipun dia mendengar tentang perbuatan Ye Feng dari pembicaraan orang lain, dia tidak menyimpannya dalam hati. Matsui Corporation adalah salah satu dari 10 grup keuangan teratas di Jepang. Mereka menganggap pertengkaran kecil di Yangcheng sebagai lelucon. Adapun sanjungan semua orang terhadap Ye Feng, dia merasa itu kekanak-kanakan dan menggelikan. Mendengar Ye Feng mengatakan bahwa ia tertarik dengan kediaman Niu Sidun, ia langsung tertawa. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dia tidak sengaja merendahkan suaranya, sehingga semua orang yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas. Semua orang memandang dengan tak percaya. Mereka tidak tahu apa yang salah dengan pria ini. Bagi orang-orang di dunia bisnis, meskipun ada konflik antara kedua belah pihak, setidaknya mereka akan tetap bersikap ramah. Lagi pula, tidak ada konflik sama sekali antara kedua belah pihak. Itu hanyalah persaingan yang adil. Matsui Ishichi mengatakan ini di depan banyak orang, dia jelas-jelas menamparkan wajah Ye Feng. Semua orang memperhatikan Ye Feng dengan saksama, takut dia akan meledak di tempat. Ye Feng melirik Matsui Ishichi, lalu menoleh ke Chen Qiusan dengan tatapan bertanya. Chen Qiusan takut dia akan marah, jadi dia buru-buru memperkenalkan, Saudara Ye, ini Tuan Matsui Ishichi dari perusahaan Matsui. Dia, seharusnya ini lelucon. Meskipun dia berkata begitu, dia mengutuk leluhur Matsui Ishichi di dalam hatinya. Orang ini benar-benar brengsek. Kenapa dia memprovokasi Ye Feng? Namun, Matsui Ishichi tidak tahu apa yang baik untuknya dan langsung mencibir. Siapa yang bercanda dengannya? Bersaing dengan Matsui Corporation kita itu seperti melempar telur ke batu. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, lebih baik kau berhenti sekarang juga agar tidak jadi bahan tertawaan. Seluruh tempat itu langsung menjadi sunyi.
Chen Qiusan sangat memahami temperamen Ye Feng. Dia tidak pernah bisa menoleransi apapun. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang Jepang menginjak kepalanya dan buang air besar? Seperti dugaannya, setelah mendengar provokasi Matsui Ishichi, Ye Feng melihat sekeliling. Kenapa ada anjing menggonggong di pelelangan ini? Dari suaranya, sepertinya itu anjing Jepang. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka awalnya mengira Ye Feng akan memilih untuk bertahan untuk saat ini. Lagi pula, perusahaan Matsui terlalu kuat. Mereka tidak mampu menyinggung mereka. Tanpa diduga, Tuan Ye bukan saja tidak mundur, ia malah memarahinya balik. Tidak semua orang memiliki aura mendominasi ini. Bab 688. Apakah Anda yakin Anda pria normal? Benar saja, Matsui Ishichi berdiri sambil berdecak. Ia memelototi Ye Feng, "Baka, beraninya kau memarahiku." Ketika semua orang mendengar kata-katanya, ekspresi mereka menjadi sedikit jelek. Dia tidak hanya memarahi Ye Feng, dia juga memarahi semua orang yang hadir. Tapi amarah tetaplah amarah. Mereka tak punya nyali untuk melawan seperti Ye Feng. Meskipun Chen Qiusan juga sedikit marah, ini adalah lelang skala besar pertama yang ia selenggarakan sejak ia mengambil alih cabang Guangdong Selatan. Ia tidak ingin mengacaukannya. Lagi pula, kantor pusat telah menginstruksikan secara khusus untuk menyambut tuan muda perusahaan Matsui ini dengan baik. Ia tidak ingin mempermasalahkan hal ini. Ia hanya bisa menatap Ye Feng. "Saudara Ye, tunjukkanlah sedikit muka padaku dan jangan membuat masalah di sini." Ye Feng ingin membalas, tetapi mendengar kata-katanya, dia tiba-tiba punya ide. "Karena kakak Chen sudah berkata begitu, maka aku akan memberimu wajah." Setelah mengatakan itu, ia berbalik dan berjalan ke barisan depan. Tiba-tiba, seseorang dengan bijaksana memberikan 2 kursi. Matsui Ishichi tersenyum sinis. "Dasar babi pengecut." Sambil berbicara dia tidak lupa menatap Lu Xiaoya dengan penuh rasa haus. Lu Xiaoya dapat melihat bahwa Ye Feng masih marah, tetapi karena Chen Qiusan, dia tidak dapat menunjukkannya untuk saat ini. Saat dia menyadari tatapan menjijikan di mata Matsui, dia langsung menunjukkan senyum licik. "Apa yang kau lihat? Kau belum pernah melihat wanita sebelumnya." Mesum. Dia melotot padanya dan duduk di samping Ye Feng. Matsui Ishichi tak menyembunyikan kekagumannya. "Kurasa pria normal manapun akan melirik wanita cantik sepertimu." Lu Xiaoya tersenyum sinis. "Pria normal? Kau yakin kau pria normal? Kau memang tampan tapi tak berguna. Apa ada yang salah dengan penampilanmu? Apa kau sudah pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan?" Dia sangat jelas tentang kelemahan pria. Pria paling takut dikatakan tidak pandai dalam hal itu, terutama ketika seorang wanita mengatakannya di depan umum. Tidak ada pria yang tidak akan marah. Beruntungnya dia karena Matsui Ishichi punya masalah. Karena ia telah berkeliaran di antara bunga-bunga sepanjang tahun, tubuhnya telah lama dilubangi oleh anggur dan seks, dan kini ia semakin tak berdaya. Ia mencoba berbagai cara, tetapi tak banyak perubahan. Sekarang, ketika seorang wanita tiba-tiba mengusik titik lemahnya di muka umum, dia langsung kehilangan akal sehatnya. "Jalang, kau sedang mencari kematian." Dia melangkah maju dan menamparkan Lu Xiaoya. Tindakan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang yang hadir. Meskipun mereka juga merasa kata-kata Lu Xiaoya agak berlebihan, sebagai seorang pria, apapun yang terjadi, Anda tidak boleh memukul seorang wanita. Namun, mereka sudah cukup jauh. Sudah terlambat untuk menghentikan mereka. Untungnya, Ye Feng bereaksi cepat dan menarik Lu Xiaoya menjauh. Tamparan Matsui Ishichi meleset, tetapi dia tidak menyerah dan terus mengejarnya. Ye Feng meraih pergelangan tangannya. "Sepertinya kau bukan pria biasa. Kau benar-benar memukul seorang wanita." Mata Matsui Ishichi dipenuhi niat membunuh. "Baka, dasar babi Cina bodoh. Lepaskan aku sekarang." Ye Feng menahan keinginan untuk melakukannya sendiri. Ia menoleh ke arah Chen Qiusan. "Saudara Chen, mengapa kau tidak membuang sampah ini dan menunggu tahun baru?" Chen Qiusan menatapnya dengan ekspresi cemas. "Saudara Ye, jangan mempersulit saya. Perusahaan Matsui ini." Kali ini, sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, wajah Ye Feng berubah muram. "Tuan Chen, maksud Anda lebih suka menyinggung saya daripada perusahaan Matsui ini." Kata-katanya sedikit kasar, menyebabkan hati Chen Qiusan menegang. Mereka berdua telah saling mengenal sejak lama dan memiliki hubungan paling dekat, dan Ye Feng selalu memanggilnya Saudara Chen. Namun, ia tiba-tiba mengubah kata-katanya saat itu. Jelas ia berniat untuk membuat batasan yang jelas dengannya. Jika dia tidak segera berurusan dengan Matsui Ishichi, mereka mungkin tidak akan berteman lagi. Dan memang Matsui Ishichi inilah yang pertama kali memprovokasi Ye Feng, dan sekarang ia ingin menyerang teman wanita Ye Feng.
Ia telah melanggar aturan balai lelang. Ia harus dikeluarkan. Meskipun ada perintah dari kantor pusat, dia tidak peduli lagi sekarang. Tuan Matsui, Anda menyerang balai lelang kami dan melanggar peraturan kami. Saya telah memutuskan untuk mendiskualifikasi Anda dari keikutsertaan dalam lelang ini. Silakan segera pergi. Matsui Ishichi menatapnya tak percaya. Chen Qiusan, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Baka, kau sedang mencari mati. Chen Qiusan tak mau repot-repot membuang napasnya. Ia langsung melambaikan tangan. Bawa dia keluar. Beberapa personel keamanan yang bertugas menjaga ketertiban segera bergegas maju. Beberapa orang yang menemani Matsui Ishichi langsung berdiri dengan marah. Tuan Chen, apa maksud Anda? Apakah Anda ingin menjadikan perusahaan Matsui kita musuh? Semua orang yang hadir tercengang melihat kejadian ini. Mereka tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Pihak lainnya adalah perusahaan Matsui yang terkenal dan tersohor. Apakah Chen Qiusan gila? Pada saat itu, seorang eksekutif dari Balai Lelang Sotheby's juga berlari menghampirinya untuk membujuknya. Presiden Chen, Tuan Matsui adalah tamu kehormatan di Balai Lelang kami. Mohon jangan impulsif. Chen Qiusan menatap Ye Feng, lalu berbalik menatap Matsui Ishichi yang arogan. Aku tidak peduli dengan perusahaan Matsui. Siapapun yang berani menyinggung saudaraku adalah musuhku. Usir bajingan ini segera. Jika terjadi sesuatu, aku akan bertanggung jawab penuh. Para petugas keamanan tidak ragu-ragu dan langsung bergegas menuju Matsui Ishichi. Bab 689. Apakah Anda ingin menjalani operasi ginjal atau jantung? Matsui Ishichi masih sangat arogan. Chen-san, kamu harus berpikir matang-matang. Bisakah kamu menahan amarah perusahaan Matsui? Chen Qiusan sudah lama menoleransi bajingan ini. Saat itu, dia langsung mengerahkan seluruh kekuatannya dan meninju wajahnya. Aku akan menerima omong kosongmu itu. Zaman apa ini? Kamu orang Jepang kecil masih berani bersikap keren di depan kami orang Cina. Hari ini, aku akan memberitahu kamu di mana kamu berada. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Usir anjing ini. Para petugas keamanan langsung mencengkeram tangan dan kakinya. Mereka membawanya keluar seperti anjing mati dan melemparkannya ke jalan. Orang-orang dari perusahaan Matsui juga melarikan diri karena kecewa. Bagus sekali, Tuan Chen. Saya sudah lama tidak suka orang Jepang ini. Seharusnya kita sudah melakukan ini sejak lama. Kita seharusnya tidak menggunakan metode manusia untuk menangani anjing-anjing Jepang ini. Kita seharusnya menggunakan metode untuk menangani anjing. Tuan Chen, kami mendukung Anda. Chen Qiusan tampaknya telah menjadi pahlawan nasional, tetapi dia tidak dapat menahan tawa getir dalam hatinya. Dia tahu betul kekuatan perusahaan Matsui. Dia telah menyinggung mereka begitu parah hari ini, jadi dia takut mereka akan menderita di masa depan. Ye Feng menghampiri dan menepuk bahunya. Saudara Chen, tidak ada yang perlu ditakutkan. Jika atasanmu mempersulitmu, kau bisa ikut saja denganku. Bukankah lebih baik diganggu di sini? Chen Qiusan juga tertawa dan menepuk pantatnya. Dasar bocah, kau memanggilku Tuan Chen tadi. Aku takut sekali sampai-sampai kupikir kau akan memutuskan hubungan denganku. Ye Feng juga terkekeh. Kalau aku tidak memprovokasimu, kau tidak akan bertindak. Chen Qiusan melihat arlojinya. Baiklah, aku tidak akan bercanda lagi denganmu. Lelangnya akan segera dimulai. Ye Feng tidak mengatakan apa-apa lagi dan kembali ke tempat duduknya. Lu Xiaoya langsung meminta pujian padanya. Aku membantumu melampiaskan amarahmu. Bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Ye Feng harus mengakui bahwa jika dia tidak memprovokasi Matsui Ishichi dengan sengaja, dia mungkin tidak akan bisa melampiaskan amarahnya hari ini. Lagi pula, Matsui Ishichi juga ada di sini untuk rumah itu. Kedua belah pihak pasti akan bersaing ketat. Kalaupun ia berhasil menawar rumah itu, kemungkinan besar ia harus membayar harga yang sangat mahal. Dapat dikatakan bahwa Lu Xiaoya telah membantunya mengurangi banyak kerugian kali ini. Kalau kamu lihat sesuatu yang kamu suka nanti, bilang aja. Aku akan menawar dan memberikannya sebagai hadiah terima kasih. Cek, siapa peduli? Lu Xiaoya mengerutkan bibirnya. Ia jelas tidak puas dengan ucapan terima kasihnya. Lalu apa maumu? Kau tidak bisa memaksaku menikah denganmu, kan? Ye Feng mengangkat bahu tak berdaya. Aku hanya ingin kau menikah denganku. Apa kau bersedia? Mata indah Lu Xiaoya menatap lurus ke arahnya, seolah-olah ada 1000 kata di dalamnya. Ye Feng langsung terbatuk kering. Ginjal atau jantung? Lu Xiaoya sedikit penasaran. Apakah ada perbedaan? Ye Feng tersenyum licik. Kalau ginjal, aku tidak masalah. Tapi, kalau jantung, lupakan saja. Itu terlalu melelahkan.
Lu Xiaoya tak kuasa menahan diri untuk mengutuk bajingan itu, lalu memalingkan muka dan mengabaikannya. Sepertinya ia sedang marah. Ye Feng tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia tahu perasaan Lu Xiaoya padanya, tetapi ia hanya bisa berpura-pura bingung sekarang. Apa yang dia katakan tadi setengah benar dan setengah salah. Jika pihak lain benar-benar hanya ingin bermain-main dengannya tanpa emosi, dia mungkin masih mempertimbangkannya. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang lelaki biasa menolak seorang wanita cantik yang berinisiatif untuk melemparkan dirinya ke dalam pelukannya? Namun jika ia ingin bersikap tulus, maka ia harus berpikir dua kali. Lagi pula, mengurus hal ini terlalu berat. Dia tidak punya banyak energi untuk dihabiskan untuk urusan asmara. Tepat saat mereka berdua asyik dengan pikirannya masing-masing, pelelangan akhirnya dimulai. Niu Sidun memiliki banyak properti atas namanya, termasuk beberapa properti, mobil, barang koleksi, dan sebagainya. Semuanya tak ternilai harganya. Seluruh rumah lelang segera memulai pertarungan sengit. Namun, Ye Feng tidak tertarik pada hal-hal ini. Ia hanya punya satu tujuan, yaitu kediaman utama Niu Sidun. Rumah lelang menempatkan rumah ini di bagian akhir sebelum mengeluarkannya. Barang lelang berikutnya adalah rumah utama atas nama Niu Sidun. Rumah ini memiliki luas sekitar 50.000 meter persegi. Rumah ini dirancang dengan halaman bergaya Su. Terdapat jembatan kecil di halaman, air mengalir, dan ikan-ikan berenang di kolam. Indah sekali. Pembawa acara mulai menggunakan PowerPoint untuk memperkenalkan detail rumah tersebut. Banyak orang yang hadir tidak terlalu tertarik dengan rumah ini, tetapi setelah mendengar pengenalannya, mata mereka berbinar. Rumah Niu Sidun tidak hanya berada di lokasi yang sangat baik, tetapi desain interiornya juga sangat teliti. Diperkirakan banyak desainer papan atas yang direkrut saat itu, dan setiap detailnya memanjakan mata. Kalau rumah ini diperdagangkan secara normal, mungkin ada orang yang memperebutkannya seharga 2 miliar. Harga awal rumah ini adalah 1 miliar, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 100.000. Lelang akan dimulai sekarang. Begitu tuan rumah mengatakan ini, banyak orang di tempat itu secara tidak sadar ingin menawar. Tapi mereka segera bereaksi. Rumah ini milik Ye Feng. Siapa yang berani menawar? Mau mati. Mereka yang hendak mengangkat plakatnya tetap menahan plakatnya dan menoleh ke arah Ye Feng. 1 miliar. Ye Feng tidak peduli dengan pendapat orang lain. Ia langsung mulai menawar. Seluruh aula lelang hening. Tak seorang pun mengikuti lelang. Ini pertama kalinya situasi seperti ini terjadi sejak lelang dimulai malam ini. Pembawa acara sepertinya sudah menduga adegan ini. Tanpa jeda terlalu lama, ia bertanya, 1 miliar, 100.000 sekali jalan. Ada yang lain. Semua orang saling berpandangan. Lelucon macam apa ini? Tuan Ye sudah bertindak, siapa yang berani menaikkan harganya? Bukankah itu sama saja dengan mengorbankan nyawanya sendiri? 1 miliar, 100.000 akan ditawar 2 kali. Apa benar-benar tidak ada orang lain yang mau menaikkan tawaran? Semua orang mulai mengobrol dan berdiskusi satu sama lain. Lelang akan segera berakhir, dan ketika membahas kemana mereka akan pergi nanti, tak seorang pun peduli dengan kata-kata pembawa acara. Pembawa acara tak punya pilihan selain memukul palu kecil. 1 miliar 100.000, 000 terjual 3 kali. Terjual. Selamat kepada Tuan Ye karena telah membeli rumah ini dengan harga 1 miliar. Penonton langsung bertepuk tangan. Semua orang tampak lebih gembira daripada saat syuting. Ye Feng tak berdaya. Ia hanya bisa berdiri dan memberi hormat kepada semua orang. Mengapa terasa seperti dia telah memenangkan penghargaan aktor terbaik? Mereka semua adalah aktor yang bagus. Bab 690 Benarkah ada harta karun di sini? Ayah, maafkan aku. Aku telah berbuat salah. Matsui Ishichi memeluk teleponnya dan meminta maaf sebesar-besarnya. Dia sudah menyadari bahwa wanita itu sengaja memprovokasinya, agar dia bisa membatalkan kualifikasi pelelangannya. Karena amarahnya, perusahaan menderita kerugian yang begitu besar. Ia tidak bisa lepas dari kesalahan dan hanya bisa menelepon ayahnya untuk meminta maaf. Matsui Yuan mengamuk di telepon. Dasar bodoh, kau malah dipermainkan oleh 2 babi Cina. Kau benar-benar membuatku malu. Ayah, aku tahu aku salah. Maafkan aku kali ini. Aku tidak mau mendengarkan omong kosong ini, kata Matsui Yuan sambil menggertakkan gigi. Aku memberimu satu kesempatan lagi. Kau harus mendapatkan 3 keping peta harta karun rahasia Raja Siang dengan cara apapun. Kalau tidak, kau harus bunuh diri dan tidak akan pernah kembali menemuiku. Matsui Ishichi buru-buru menyeka keringat di dahinya. Jangan khawatir, ayah. Aku pasti akan mendapatkan ketiga pecahan itu. Aku juga akan membunuh babi Cina itu sendiri untuk melampiaskan kebencianku. Baiklah, jangan bicara omong kosong denganku.
Aku hanya ingin melihat hasilnya. Matsui Yuan berkata lalu menutup telepon. Mata Matsui Ishichi dipenuhi dengan niat membunuh. Ia belum pernah mengalami penghinaan seperti ini sebelumnya. Ia tidak menyangka akan dikalahkan oleh dua orang Tiongkok hari ini. Sungguh penghinaan yang luar biasa. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Petik 1. Sedangkan untuk wanita jalang itu, aku akan membuatmu berharap kau sudah mati. Petik 1. Ye Feng membawa Lu Xiaoya ke belakang panggung untuk melakukan serah terima. Setelah membayar 1 miliar, ia menerima kunci dan semua dokumen rumah. Meskipun dia telah mengalami begitu banyak hal dan pikirannya telah ditempa menjadi sangat tenang, dia tidak dapat menahan perasaan gembira pada saat ini. Selama lebih dari 2000 tahun, tidak ada seorang pun yang berhasil mengumpulkan peta harta karun Raja Siang secara lengkap. Dan dia akan membuat sejarah. Rahasia yang telah terpendam selama 1000 tahun akan segera terungkap. Ini sungguh pengalaman yang luar biasa. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Qiusan, dia segera membawa Lu Xiaoya ke rumah. Rumah Niu Sidun masih terkunci, dan masih ada beberapa petugas yang menjaga pintu. Ye Feng memarkir mobilnya di tempat parkir sebelum berjalan sambil membawa kartu identitasnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Salah satu petugas segera menghalangi jalan mereka. Halo, saya di sini untuk mengambil alih rumah ini, kata Ye Feng sambil menyerahkan informasi di tangannya. Petugas itu mengambilnya dan memeriksanya. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengamatinya dengan rasa ingin tahu. 1 miliar. Orang kaya. Ye Feng tersenyum ringan dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada masalah dengan dokumennya. Saya akan membawa Anda untuk memeriksa daftar barang-barangnya. Setelah memastikan tidak ada yang salah, Anda bisa menyerahkannya. Setelah itu, dia mengembalikan dokumen itu kepada Ye Feng dan memasuki kediamannya terlebih dahulu. Ye Feng dan Lu Xiaoya segera mengikuti. Ada 2 patung singa batu besar di pintu masuk rumah. Tingginya setara manusia dan ukirannya tampak nyata. Hal ini cukup untuk menunjukkan keahlian sang pematung. Pintu itu tingginya lebih dari 3 meter, dan kedua pintu itu sangat berat. Sedikit tenaga pun mungkin tidak cukup untuk mendorongnya terbuka. Begitu ia melangkah masuk, sebuah dinding granit raksasa berdiri di sana, terbentuk sepenuhnya secara alami tanpa ukiran apapun. Beberapa kata besar terukir di dinding, laut mencapai langit tak berbatas sebagai pantai, dan gunung mencapai puncak sebagai puncak. Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk tidak menggerakkan bibirnya. Sungguh arogan. Setelah mengelilingi dinding kasa, mereka langsung memasuki koridor yang berkelok-kelok. Di bawah koridor terdapat danau buatan. Ikan-ikan di danau itu sedang bermain-main, dan itu sungguh menarik. Lu Xiaoya terpukau oleh pemandangan indah di depan matanya. Aku terpukau oleh pemandangan indah di depanku. Bukankah ini terlalu indah? Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala, pantas saja Niu Sidun begitu sampah. Ternyata kehidupan mewah ini telah mengikis semangat juangnya. Aku harus menganggap ini sebagai peringatan dan menghancurkan semua pemandangan indah di halaman ini. Berani sekali kau. Lu Xiaoya langsung tidak setuju dan mulai melotot ke arahnya. Ini halaman rumahku. Aku bebas melakukan apapun yang aku mau. Saya tidak setuju. Apa gunanya kalau kamu nggak setuju? Ini bukan rumahmu. Aku tidak peduli. Kalau kau berani menghancurkan pemandangan ini, aku akan melawanmu sampai mati. Keduanya langsung bertengkar. Saat itu, pekerja di depannya agak tidak sabar. Bisakah kalian berdua berhenti berdebat? Setelah inspeksi, kami akan pergi. Tidak akan ada yang peduli bahkan jika kalian mematahkan kepala. Wajah cantik Lu Xiaoya sedikit memerah. Siapa yang berpasangan dengannya? Ye Feng tidak berkata apa-apa lagi. Ia langsung mengikuti petugas untuk memeriksa barang. Setelah pemeriksaan selesai, semua pekerja segera pergi. Ye Feng melihat sekeliling. Rumah ini terlalu besar. Jika dia tidak menikahi 8 hingga 10 istri, dia tidak akan mampu hidup senyaman rumah ini. Setelah berkeliaran sebentar, dia segera berbalik dan berjalan menuju kediaman utama. Peta harta karun rahasia Raja Siang disembunyikan di baris ketiga kediaman utama, di bawah ubin ketujuh. Inilah yang ia pelajari dari Jiang Bingkun. Setelah menemukan genteng itu, ia pergi mencari cangkul dan mencungkil genteng itu sedikit demi sedikit. Lu Xiaoya menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apa yang kau cari? Apakah ada harta karun di dalamnya? Ye Feng menyeringai padanya. Selamat, tebakanmu benar. Lu Xiaoya langsung memutar matanya. Hanya hantu yang akan percaya padamu. Dia bukan anak berusia 3 tahun. Bagaimana mungkin dia percaya dia bisa menemukan harta karun itu dengan mudah? Tepat pada saat ini, Ye Feng sudah membongkar ubin lantai. Memang ada kotak kayu berukir indah tersembunyi di bawahnya.
Mata Lu Xiaoya melebar. Benarkah ada harta karun di sini? Ye Feng tidak mempermasalahkannya kali ini. Ia mengeluarkan kotak kayu itu dengan tidak sabar, meniup debu di atasnya, dan membukanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menjadi waspada. Aura berbahaya tengah mendekatinya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.